pagi, siang, sore, malam. Pada sesi ini saya akan menyampaikan materi kuliah pengelolaan air tanah khusus untuk membahas pemahaman istilah-istilah di dalam air tanah yang sering digunakan di masyarakat awam. Hal ini penting karena di dalam pengelolaan air tanah kita akan berkaitan dengan masyarakat, khususnya masyarakat awam. Nah, seperti biasa, pembahasan ini tentunya masih dengan cara yang sangat sederhana, natural, primitif, dengan tujuan utama agar dapat difahami dengan benar dan mendalam. Jadi jangan membuat sulit dan rumit sesuatu yang sederhana. Itu ya, mari kita teruskan. Nah, kali ini saya ingin membahas istilah-istilah air tanah atau istilah di dalam hidrogeologi yang dipakai di masyarakat umum gitu ya, di masyarakat awam ya. Jadi kalau di materi yang lain saya juga membahas pemahaman istilah tapi lebih ke teknis hidrogeologi. Tetapi yang di sini saya ingin membahas istilah-istilah yang salah kaprah yang umum digunakan atau diucapkan di masyarakat awam. Nah, itu beberapa itu mempunyai arti yang salah. Nah, dengan materi ini saya harapkan kita dapat atau saudara dapat memahami dengan benar dan membenarkan beberapa pemahaman yang salah. Nah, yang pertama adalah ini, yaitu aquifer dangkal atau area air tanah dangkal, air tanah dalam, aquifer dalam. Nah, di dalam hidrogeologi sebetulnya dangkal dan dalam itu tidak ada batasannya. Jadi dari literatur yang ada saya belum pernah ada yang membatasi bahwa kalau dangkal itu adalah sekian meter, kalau dalam itu sekian meter, itu belum ada. Jadi dangkal dan dalam itu sebetulnya pemahaman yang relatif. Dangkal dan dalam itu sebetulnya diukur dari muka tanah gitu ya. Jadi kalau ini sumur, nah ini ada muka air tanah ya. Nah, sebetulnya dalam dan dangkal itu adalah dari pemahaman yang diukur dari permukaan tanah ke dalam muka air tanah. Jadi ini adalah muka air tanah atau kita sebut MAT atau kadang-kadang water level. Itu ya. Jadi tidak ada. Jadi sangat relatif. Jadi misalnya begini. Kalau saudara di daerah pegunungan, kemudian ini di daerah dataran, ini laut misalnya, muka air tanah demikian misalnya. Ya. Nah, pada orang-orang yang masyarakat yang ada di dataran atau dekat pantai, itu biasanya muka air tanahnya itu hanya 2-1 meter gitu ya, dari permukaan tanah. Nah, pada saat dia menemukan itu 5 meter di sini, 5 meter di daerah sini, maka itu akan dianggap dalam. Karena umumnya hanya 0,5 meter, 1 meter gitu. Menemukan 7 meter itu sudah mengatakan dalam. Nah, sebaliknya masyarakat yang ada di ketinggian ini misalnya ya
eh, menemukan air tanah yang 20 meter misalnya, yaitu ya. Jadi 20 meter misalnya itu dianggap dangkal, atau 10 meter di sini, 10 meter di sini itu dianggap dangkal. Ya. Sedangkan karena biasanya mendapatkannya 20 atau 25 ya. Sehingga pada saat menemukan air tanah dengan kedalaman 10 itu mengatakan dalam. Sedangkan di daerah ini 10 itu dalam, di sini 10 dangkal. Di sini dangkalnya hanya 1 meter, di sini 10 meter. Jadi itu sangat relatif ya. Jadi dangkal dan dalam itu sebetulnya pemahaman yang relatif. Nah, di dalam hidrogeologi ada literatur yang menyatakan bahwa yang dianggap air tanah dangkal atau itu adalah air tanah yang ikut di dalam siklus hidrologi. Ya, saudara masih ingat ini siklus hidrologi? Ya, itu ada yang menganggap itulah yang dangkal. Ini yang dangkal. Jadi air tanah yang ikut di dalam siklus hidrologi itu dangkal. Sedangkan yang dalam itu adalah yang tidak ikut di dalam siklus hidrologi, atau yang kita sebut sebagai, masih ingat nggak, silent groundwater. Nah, itu ada beberapa yang menyatakan seperti itu. Ya, sekali lagi, dangkal dan dalam itu sebetulnya tidak ada ukuran dalam berapa meternya, tidak ada. Jadi kalau di dalam hidrogeologi sebetulnya air tanah atau akuifer yang ada di bagian atas yang dia berhubungan dengan permukaan ini, maka itu adalah air tanah dangkal. Kalau yang berada jauh di dalam ini tidak berhubungan secara langsung dengan permukaan itu atau manusia atau lingkungan, itu dianggap dalam. Ya, jadi itu. Jadi sekali lagi tidak ada ukuran dangkal berapa meter, dalam berapa meter. Ya, paham ya? Baik. Nah, mari kita lanjutkan pemahaman berikutnya. Jadi saudara pasti sering mendengar ada sumur gali, sumur bor. Ya. Jadi sumur bor dan sumur gali itu adalah caranya, tekniknya. Jadi orang menyebut sumur gali dan sumur bor itu karena teknik pembuatannya, metode pembuatannya. Satu menggali, satu melakukan itu dengan mengebor dengan mesin. Ya. Nah, kemudian di satu pihak lagi ada akuifer bebas dan akuifer tertekan atau kita sebut sebagai artesis. Nah, akuifer bebas dan tertekan itu adalah jenisnya. Ini adalah jenis akuifer. Kalau ini adalah cara membuatnya, membuat sumur. Ya. Nah, sering orang mengatakan bahwa oh, si A barusan membuat sumur artesis. Kenapa dia mengatakan itu? Karena orang itu melakukan dengan mengebor. Nah, ini salah pemahaman. Oh, dia sumurnya artesis karena kemarin dia pakai bor. Itu adalah pemahaman yang salah. Oh, dia sumurnya gali, dangkal, akuifernya bebas. Itu juga salah.
ya. Jadi dangkal dalam, gali bor, bebas tertekan itu berbeda klasifikasinya. Jadi orang sering menyatakan begini, sumur gali itu pasti akuifer dangkal, itu pasti akuifer bebas. Nah, ini pengataan yang benar-benar salah, ya. Sumur gali itu belum tentu akuifer dangkal, belum tentu akuifer bebas. Karena apa? Sumur gali itu ada yang akuifer dalam dan ada yang akuifer tertekan, ya. Saya pernah melihat akuifer sumur gali itu sampai 120 meter digali, ya, di Solotigo. Itu sumur gali, akuifernya dalam dan akuifernya bebas, ya. Jadi sumur gali tidak harus akuifer dangkal, tidak harus akuifer bebas, karena ketiganya ini klasifikasinya berbeda, gitu ya. Terus ada yang menyatakan bahwa kalau sumur bor itu adalah akuifer dalam, jadi dia adalah artesis atau tertekan. Ya, ini juga salah, ya. Sumur bor itu ada yang dangkal, jadi ada orang ngebor yang dangkal hanya 2 meter 3 meter tapi memakai bor air akuifernya dangkal, akuifernya bisa bebas, ya. Jadi ini tidak harus sama, ya. Jadi paham, ya, gali bor itu adalah metodenya, caranya membuat sumur. Ini adalah kedalamannya, kedalaman muka air tanah. Kalau ini adalah jenis akuifer, jadi tidak ada hubungan antara sumur gali, akuifer dangkal, akuifer bebas, tidak ada. Sumur bor, akuifer dalam, artesis itu tidak ada hubungannya. Jadi sumur gali bisa dalam, bisa bebas. Sumur bor bisa dangkal, bisa tertekan, bisa bebas, ya. Jadi pengertian dua tadi yang itu adalah sering kita jumpai di lapangan atau diucapkan oleh masyarakat awam, ya. Itu saudara harus paham betul, ya. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Nah, mari kita berbicara dua istilah ini, yaitu daerah infiltrasi dan daerah imbuhan air tanah. Ya, di materi satunya ini juga sudah saya singgung, tapi ini saya singgung karena ini sangat penting. Jadi infiltrasi area dan daerah imbuhan air tanah atau groundwater recharge itu berbeda, ya. Jadi kalau infiltrasi itu adalah daerah yang secara hidrologis dia mampu meresapkan ya air permukaan ke dalam tanah atau ke bawah permukaan, itu sama, ya. Paham, ya? Jadi jelas daerah yang secara hidrologis
mampu meresapkan air permukaan atau air hujan ke dalam tanah atau ke bawah permukaan tanah. Itulah infiltration area. Nah, sekarang bedanya ini apa kalau groundwater recharge area atau daerah imbuan air tanah itu adalah daerah yang secara hidrogeologis mampu meresapkan dan membentuk air tanah. Ya. Jadi secara hidrogeologis mampu meresapkan tadi air permukaan atau air hujan dan membentuk air tanah. Bedanya kira-kira di mana? Ini. Nah, dari situ maka ada dua perbedaannya. Jadi infiltrasi ini penekannya adalah meresapkan. Kalau groundwater recharge area itu adalah membentuk. Ya. Jadi ini penekanannya apa? Proses. Kalau ini adalah produk. Proses meresapkan. Kalau ini produknya yaitu air tanah. Beda ya. Jadi kalau yang di atas itu infiltrasi area itu lebih membicarakan air permukaan. Kalau imbuan air tanah itu membicarakan groundwater atau air tanah. Ya, infiltrasi secara hidrologis, berarti itu peninjauannya hidrologi. Kalau groundwater recharge itu secara hidrogeologis, jadi kontrolnya itu adalah geologi. Kalau hidrologis itu kontrolnya hidrologi. Beda ya. Jadi dari sini kalau ini meresapkan dan membentuk, maka bisa kita simpulkan bahwa groundwater recharge area itu pasti infiltration area. Karena groundwater recharge area itu harus mampu meresapkan dan membentuk air tanah. Tapi infiltration area itu belum tentu groundwater recharge area. Itu bedanya ya. Jadi kalau saudara membicarakan air permukaan ya, itu berkaitan dengan das ya, ini nanti das. Kalau ini berkaitan dengan cat, ini infiltration area itu biasanya orang membicarakan das, air permukaan, catchment area. Tapi kalau groundwater recharge itu kaitannya dengan groundwater basin, dengan CAT dan dengan air tanah. Ya, jadi sekali lagi groundwater recharge area itu pasti daerah infiltrasi. Tapi infiltrasi belum tentu groundwater recharge area. Jadi kalau saudara mau melindungi das, melindungi air permukaan di dalam kaitannya dengan di bawah permukaan, maka daerah infiltrasi itu menjadi penting. Tapi pada saat saudara membicarakan air tanah atau CAT, yang dipentingkan itu adalah groundwater recharge. Itu ya, paham ya. Nah, mari kita lanjutkan pemahaman yang lain.
Nah, mari kita bicarakan ini yang biasanya kita berbicara tentang pencemaran. Ada yang namanya polusi, ada yang namanya kontaminasi, ada yang namanya infeksi. Ini sering kita melihat bahwa pemakaian kata ini terbalik-balik. Oh, air sungainya sudah terkontaminasi. Oh, air itu sudah terpolusi atau sudah terinfeksi. Tapi yang dimaksud yang bersangkutan itu bisa terbalik. Nah, sekarang pemahamannya apa tuh? Polusi, kontaminasi, dan infeksi. Sebetulnya kalau di dalam bahasa Indonesia itu sebetulnya lebih mudah gitu ya. Karena semuanya ini masuk dalam pencemaran. Nah, pencemaran itu sebetulnya pencemaran air tanah itu bisa polusi, bisa kontaminasi, bisa infeksi. Tapi sering orang mengartikan pencemaran air tanah itu sebagai polusi air tanah, sebagai kontaminasi air tanah, sebagai infeksi air tanah. Ini yang menjadi campur aduk pemahamannya. Nah, sekarang begini, paling mudah ini adalah cara menyatakan secara pengertian secara mudah. Yang jelas tiga-tiganya itu harus ditentukan oleh laboratorium. Jadi kalau saya menyatakan polusi air tanah itu harus dasarnya ya harus laboratorium. Kontaminasi air tanah, infeksi air tanah itu hasil laboratorium. Tetapi baik, sekarang kita tanpa laboratorium dulu supaya kita bisa membicarakan apakah air tanah tersebut sudah terpolusi, terkontaminasi atau terinfeksi. Gampangannya begini, kita menyederhanakan gitu ya. Kalau ini ada tubuh air, ya, ini ada tubuh air, ya. Ini ada masuk, ini adalah zat berbahaya atau kita sebut sebagai harmful substances, ya. Sehingga ini air ini berubah secara fisik, maka itu disebut sebagai polusi. Jadi saya ulangi, polusi adalah masuknya zat berbahaya atau harmful substances ke dalam tubuh air sehingga air tersebut berubah sifat fisiknya, tetapi air itu masih bisa dimanfaatkan dengan pengolahan tertentu. Ya, misalnya fisik itu apa? Ya, warna, ya, kekeruan, ya. Ini misalnya dia menjadi keruh, T-nya berubah, warnanya berubah, jadi tidak jernih, maka itu kita sebut saja polusi. Ya, ini gampangannya gini, kita sederhanakan demikian secara non lab ya. Jadi sekali lagi polusi itu masuknya zat berbahaya atau harmful substance ke dalam tubuh air sehingga tubuh air tersebut berubah sifat fisiknya, yaitu dan air tersebut masih bisa dimanfaatkan dengan pengolahan tertentu. Itu adalah polusi. Jadi kata keywordnya adalah sifat fisiknya yang berubah. Nah, sekarang kontaminasi. Ini ada tubuh air. Ini adalah harmful
material atau harmful substances. Nah, air ini berubah sifat kimianya. Maka itu namanya kontaminasi. Jadi sekali lagi, kontaminasi adalah masuknya zat-zat berbahaya ke dalam tubuh air sehingga air itu berubah sifat kimianya, dan air tersebut masih bisa dapat dimanfaatkan, tapi dengan pengolahan yang sangat ketat atau sangat sulit. Kalau yang tadi karena sifat fisiknya mungkin bisa disaring karena warnanya berubah menjadi keruh, TDS-nya tinggi misalnya, ya. Maka itu dengan cara yang lebih sederhana kalau polusi. Kalau kontaminasi itu tentunya dengan proses-proses yang lebih ketat atau lebih rumit. Jadi kata kuncinya adalah perubahan sifat kimia. Nah, sekarang gampangannya kalau infeksi itu masuknya zat-zat biologis, ini bisa virus, bisa bakteri, ya, ke dalam tubuh air sehingga air ini berubah sifat biologisnya, dan air itu masih bisa dimanfaatkan dengan cara pengolahan yang intinya adalah membunuh virus dan bakteri tersebut. Jadi ini adalah sifat fisik biologisnya. Ya, jadi itu pengenalan secara gampang. Kalau saudara melihat air itu keruh, sifat fisiknya bau, ya, maaf ini ada bau, ya, berbau, itu mesti kontaminasi. Tapi nanti kalau di lab bisa juga dia kontaminasi, tapi itu melalui lab. Nah, kalau kontaminasi itu bisa juga sifat fisiknya tidak berubah. Jadi tetap jernih, suhunya tetap normal, baunya normal, tapi kimianya berubah. Nah, itu dengan laboratorium. Jadi itu ya secara garis besar. Jadi kalau polusi itu sifat fisiknya berubah, kontaminasi itu kimianya berubah, ini sifat biologisnya yang berubah. Nah, polutan ini yang masuk ini, pencemarnya itu adalah namanya polutan. Kalau ini namanya kontaminan. Kalau ini namanya infektan. Ya, polutan, kontaminan, infektan. Ini adalah barang yang masuk tadi, zat yang masuk ke dalam tubuh tadi yang menyebabkan polusi namanya polutan. Kalau yang menyebabkan kontaminasi itu adalah kontaminan, yang menyebabkan infeksi itu adalah infektan. Ya, ini pemahaman ini saudara fahami supaya penggunaannya tidak terbalik-balik. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Baik, ini adalah yang terakhir ya, yang istilah yang paling sering kita jumpai dan orang banyak yang mungkin belum mengetahui. Mineral water atau air mineral. Ya. Saudara sering melihat itu di produk-produk, itu namanya mineral water. Ya. Ada yang natural water. Apa sebetulnya yang disebut sebagai mineral water itu? Ya.
Mineral water itu adalah tidak semua air, ya tidak semua air itu bisa disebut sebagai mineral water, karena sebetulnya air itu semuanya bermineral. Jadi kalau saudara paham rumusnya, air itu sebetulnya sama dengan H2O plus mineral. Ini adalah isi dari air. Air manapun yang saudara ambil itu isinya mesti H2O pure water plus isinya itu adalah mineral, ya. Jadi sebetulnya semua air itu kalau disebut itu bisa disebut sebagai mineral water, karena memang air itu mineral water, ada mineralnya, hanya jumlahnya yang berbeda-beda. Nah, sekarang apa yang disebut dengan mineral water gitu ya. Nah, mineral water itu adalah air yang mengandung mineral, ya, dalam jumlah cukup, ya, dan mineral tersebut itu adalah untuk kesehatan, artinya bermanfaat bagi kesehatan manusia, makhluk hidup, yang diperoleh secara alamiah, natural. Itulah sebetulnya yang disebut sebagai mineral water. Mineral, air yang mengandung mineral-mineral dalam jumlah yang cukup, yang bermanfaat bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup, yang diperoleh secara alamiah. Itulah sebetulnya yang disebut mineral water. Kalau air itu mengandung mineral tetapi jumlahnya tidak cukup, sedikit, maka itu bukan mineral water. Kalau air itu jumlahnya mineralnya banyak tetapi tidak alamiah, itu namanya bukan mineral water. Nah, mineral water ini biasanya diperoleh di deep ground water, ya. Air yang resident time-nya itu lama, puluhan, ratusan ribu atau jutaan tahun di dalam aquifer, ya. Dan prosesnya itu kita sebut sebagai water rock interaction. Jadi interaksi antara water dan rock, mineral batuan, ya, karena kontak yang lama, interaksi yang lama di dalam aquifer yang dalam, maka terbentuklah mineral water, ya. Jadi paham ya. Jadi kalau saudara minum mineral water itu pasti sehat dan itu harganya mahal, ya, bukan murah, karena itu diperoleh dengan teknologi yang tinggi. Nah, kalau air itu mengandung mineralnya cukup, tidak banyak, itu namanya natural water. Ini biasanya adalah mineralnya ya cukup saja, ya, dan alamiah, dan tidak ada pencemar, ya, tidak ada kontaminannya tadi, jadi fresh, segar. Ini biasanya kita jumpai air yang ada di pegunungan, misalnya di sumber-sumber air yang masih fresh, jauh dari kontaminasi dari pencemaran, dan dia sehat, mineralnya cukup, itu lebih disebut sebagai natural water,
ya. Itu. Jadi lebih pada air alamiah. Jadi itu bisa diminum, yang sehat karena tidak ada pencemar. Tetapi mineralnya tidak cukup disebut sebagai mineral water. Ya. Nah, kalau yang namanya ini mineralized water, ya, itu adalah ditambah mineral secara artifisial, ya. Jadi air yang ditambahi mineral dalam cukup banyak tetapi dengan cara buatan, ya. Jadi tidak alamiah, itu bukan mineral water tapi mineralized water. Kalau di mineralized water itu kebalikannya, yaitu dikurangi mineralnya secara artifisial. Dengan teknologi mineral itu dikosongkan, dikurangi. Nah, biasanya kalau yang ini pure water itu lebih pada kalimat apa ini? Air murni. Ini adalah air sama dengan H2O murni, ya. Jadi sekarang saudara bisa memahami apa yang disebut dengan mineral water, yaitu alamiah, dia mineralnya banyak. Kalau alamiah mineralnya sedikit, itu adalah air alamiah, lebih ke natural water namanya. Kalau yang mineralized water itu air ditambahi mineral-mineral dengan cara buatan, dengan teknologi demineralisasi, itu dikurangi, mineralnya dikurangi dengan cara artifisial. Kalau pure water itu lebih pada air murni, air yang tidak mengandung mineral. Nah, sekarang kalau saudara, pertanyaan terakhir tentunya lupa, kalau air yang dijumpai di sumur-sumur penduduk di kota itu kan nggak masuk mineral, nggak masuk natural water, nggak masuk ini, terus masuk apa? Itu kita masukkan dalam kategori raw water. Jadi air baku. Jadi air yang siap diolah. Jadi air yang bisa dimanfaatkan tapi dengan cara pengolahan. Baik, itu ya. Jadi pemahaman tadi perlu saya sampaikan di awal supaya saudara nanti belajar pengelolaan air tanah itu lebih fokus, karena kita akan berkaitan dengan masyarakat awam, ya. Demikian ya, semoga bermanfaat. Terima kasih.